Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh berkat dan pertolongan-Mu, lindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur buat kesehatan dan kekuatan serta berkat Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, supaya setiap kami dapat mengerti, semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats perenungan kita pagi ini terambil dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan, entah disadari atau tidak, tapi kelemahan itu ada dalam diri setiap manusia. Baik dalam berpikir, dalam berbicara, dan juga dalam fisik. Namun seringkali kita tidak mengakuinya dan merasa gengsi untuk mengatakannya bahwa kita lemah. Seringkali kita menganggap diri kita kuat, sanggup melakukan sendiri, tidak perlu lagi orang lain. Saya berhasil karena usaha saya sendiri, dari kerja kerasku, bukan karena siapa-siapa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Di mana semakin besar kelemahan dan pencobaan yang kita alami, semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menerang dan perisai hidup.
apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, melayaninya dan memikul penderitaan dan dari duri di dalam daging. Asalkan kita mendekatkan diri kepada Kristus, maka Kristus akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan, dan kuasa Kristus ada bersama kita dan diam dalam diri kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita di tengah kesulitan, bahkan dalam kesulitan sekalipun, itu saatnya untuk kita belajar sesuatu yang baru dan mengalami langsung bagaimana hebatnya kuasa Tuhan yang mampu mengatasi segala batas-batas logika manusia. Saat kita merenggang dalam keterbatasan kemampuan kita, ketika kita sampai pada situasi yang membuat kelemahan kita terasa nyata, di sanalah kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Terkadang masalah, pencobaan, kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, dan bahkan pandemi ini pun Tuhan pakai sebagai alatnya untuk membuat kita sadar akan keberadaan diri kita yang lemah dan terbatas, sehingga kita terus belajar bersandar dan mengandalkan Dia dan mengakui kesempurnaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna dan kita semakin kuat dalam iman kepada Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.